Halo sahabat cerita. Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan, karya author Neneng Susanti, episode ke-185. Selamat mendengarkan. Hah? Apaan tuh? Tanya Air kaget dan bingung. Jagung manis yang atasnya dikasih kelapa, ujar Hujan yang paham dengan maksud yang dikatakan mama mertuanya. Kepala muda? Kelapa, Kak. Ya ampun, ingat umur dong. Masih aja salah ngomong, keluh Melisa sambil berdecak kesal. Air hanya tersenyum kecil sambil mengusap tengkuknya. Ya udah, kita cari. Melisa tersenyum senang. Setidaknya perut suaminya akan terisi, meski bukan sepiring nasi. Air yang masih berpikir tentang apa yang dipesan mamanya sedikit menggerutu saat ia kebingungan harus mencari makanan tersebut di mana. Jan, coba cari online, pinta si sulung sembari menyalakan mesin mobilnya. Ada nggak ya? Ini tuh makanan tradisional loh, Kak, ucap Hujan yang fokus pada lihat ponselnya yang baru saja sang suami belikan beberapa bulan lalu hasil paksaan. Nggak ada, Kak. Kita cari aja di pasar, biasanya suka ada di pinggir jalan gitu. Sambung Hujan lagi sembari memasukkan benda pipi itu ke dalam tasnya. Air hanya mengangguk paham. Ia melajukan kereta besi mewahnya menuju salah satu pasar terdekat sambil berharap apa yang dicari segera mereka temukan. Makan dulu yuk, kakak lapar, ajaknya saat sudah memarkirkan mobil. Makan apa? Tanya Hujan sembari mengedarkan pandangannya. Tuh, banyak banget, tinggal pilih. Ada tukang bubur, tukang batagor, sama tukang sol sepatu, ucapnya polos menyebut para pedagang di seberang jalan. Apa sih Jan, hujan deras? Pekik sang suami mengusap lengannya yang dipukul Hujan. Kang sol sepatunya nggak usah disebut kali. Kakak nyuruh makan benang sama jarum, ujar Hujan. Boleh, sekalian jadi kuda lumping, kekehnya saat menjawab. Air mencium sekilas pipi kanan istrinya sebelum ia turun, memesan makanan lalu kembali ke dalam mobil. Banyak banget, Kak, ucap heran Hujan saat beberapa pedagang datang membawa makanan yang dipesan suaminya. Tadi lupa nanya, jadi beli semua. Sepiring batagor, 2 mangkok bubur ayam, serta sepiring berbagai macam sate jeroan, 2 gelas es cincau, 2 botol air mineral, dan 2 buah es kelapa dengan juga semangkok mie ayam dengan kuah pangsit. Cuma abang sol sepatu aja yang gak kesini, Kak, ledek Hujan sambil melirik ke arah sang suami yang tersenyum simpul. Tetap dibagi rezekinya kok, tenang aja. Sayang, airnya Hujan banyak-banyak. Hujan memegang perutnya sendiri sambil menelan salivanya kuat-kuat saat melihat suaminya sedang menyuapkan suapan terakhir sesendok bubur ayam ke mulutnya. Apa? Tanya si tampan ketika sadar sedang diperhatikan. Ini kakak abisin semua? Gadis cantik itu balik bertanya. Kan berdua sama kamu, Jan. Enak aja, aku cuma makan batagor sama air putih, protes Hujan sedikit emosi. Air hanya tertawa geli melihat ekspresi sang istri yang kembali galak padanya. Usai menghabiskan semua makanan, kini saatnya Air dan Hujan mencari pesanan Melisa. Keduanya masuk ke area pasar dengan berjalan pelan sambil mengedarkan pandangan mereka. Cari kemana lagi? Gumam Hujan yang nampak pasrah saat mereka sama sekali tak menemukan walau sudah bertanya ke sana kemari. Pengennya aneh-aneh aja tuh mantan presiden direktur, cetus Air yang ikut kesal. Belum lagi perutnya yang terasa sakit karena kekenyangan. Air langsung menarik tangan Hujan ke arah kanan tempat mereka kini berdiri. Apa sih, Kak? Tuh dia abangnya. Air menunjuk salah satu pedagang. Tapi itu... Hujan tak meneruskan ucapannya karena sang suami kembali menarik tangannya. Aku pokoknya gak mau ikutan ya, ancam Hujan saat mereka kembali ke apartemen dengan Air
membawa satu bungkusan di tangan kirinya, karena tangan kanannya tentu menggenggam jari-jari sang istri. Ikutan apa sih? Emang kakak buat salah apa? Hujan mendengar kesal dengan ketidakpekaan suaminya yang mulai sedikit memercikkan api. Reza yang duduk bersandar di punggung ranjang menoleh ke arah suara pintu yang dibuka anak menantunya. "Dapat?" tanya Melisa menghampiri. "Dapat dong," jawabnya dengan bangga sambil menyodorkan bungkusan yang ia bawa ke papanya. "Ya ampun kak, ini sih jagung rebus." Episode ke-186. Selamat mendengarkan. "Ya ampun kak, ini sih jagung rebus," cetus Melisa kesal karena anaknya salah membeli pesanannya. "Aku udah bilang ma, tapi kakak gak mau dengar, katanya sama aja," saut Hujan yang tak ingin disalahkan juga oleh mertuanya. Sorot mata tajam Melisa kembali diarahkan kepada si sulung yang bersembunyi di balik punggung sang istri. "Mas Reza mau jagung rebus, aku gak punya kelapanya. Kalau mau dibikin gerontol atau aku kasih susu sama keju aja ya," tawar Melisa mencoba merayu imam dalam hidupnya itu. "Nah, itu enak tuh mah. Kakak mau juga ya? Diam kamu," sentak Melisa kesal membuat si sulung merengut sedih. Namun setelahnya ia berbisik pada Hujan. "Gajahnya lagi si pawang galau." Air dan Hujan berjalan mengekor di belakang Melisa ke arah dapur untuk membuat jagung keju permintaan air, karena Reza menolaknya dan memilih kembali tidur setelah menghabiskan teh buatan Hujan. "Papa kalian sakit apa ya? Kok mama khawatir banget?" kata Melisa sedih. "Besok panggil dokter ke sini, mah," saran Hujan yang bisa merasakan apa yang dirasakan mama mertuanya saat ini. "Tapi cuma mual sama pusing, hawanya ngantuk terus," jelas Melisa lagi sambil menghela napasnya. Jarang sekali sang suami sakit, tentu sekalinya sakit membuat ia bingung. Belum lagi kondisi dirinya tak boleh stres karena akan memicu tekanan darahnya naik sampai berujung hipertensinya kambuh. Air yang sudah menghabiskan semangkok jagung keju langsung pindah ke sofa, membuat Hujan dan Melisa saling pandang meminta kejelasan. "Gak tahu, tadi aja makan banyak banget di pasar," ujar sang menantu seakan paham meski hanya lewat sorot mata saja. "Ya sudahlah, mama ke kamar dulu," ucapnya sambil bangun dari duduk. "Kak, kamu abis makan jangan langsung tidur ya, nanti jadi buaya," kata Melisa melewati si sulung sambil memukul pelan kaki putranya itu. "Enggak, mah, aku mau main-main dulu ya sama Hujan," jawabnya asal tapi langsung membuat wajah istrinya merah, menahan malu, apalagi saat Melisa melirik ke arahnya. "Dasar, anak sama papanya sama aja," kerutu Melisa sembari berlalu ke arah tangga menuju kamarnya di lantai 2. Hujan mengelus kepala air yang hampir saja terlelap. "Kata Pama, jangan tidur kalau habis makan, nanti jadi buaya. Mama gak tahu aja kalau kamu tuh bayi buaya cengeng kesayangannya aku," goda Hujan yang langsung buat air tersenyum tipis sampai terlihat lesung pipinya yang tentu menambah ketampanannya. "Cium dong," pintanya manja. "Mulai deh, ujungnya pasti mesum, tapi boleh deh," kakek Hujan yang langsung menciumi seluruh wajah suaminya. Dari mulai kening, kedua pipi hingga bibir kini gantian Hujan yang menyerangnya bertubi-tubi. Air hanya menikmati apa yang dilakukan istri tercintanya, karena hal itu tentu saja kejadian langka yang tak seminggu sekali ia dapatkan, karena seringnya Hujan yang memasrahkan dirinya. "Kamar yuk," ajak Air yang mulai tak tahan. Ia berbicara dengan sorot mata fokus pada dua bukit milik Hujan yang begitu dekat dengan wajahnya. "Enggak aku mau di sini," tolak si cantik seraya mengejek. "Ayolah, makanya jangan suka mancing buaya yang lagi anteng." "Yang minta siapa?" tanya Hujan gemas membela diri. "Kamu, aku cuma kasih sedikit tapi minta nambah terus. Jadinya..." "Kak, tukang molen di pertigaan masih buka nggak ya?"